Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka wa bi'atini mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat rahmat dan berkahnya kita dapat berkumpul di majelis ini dalam rangka mengkaji kajian rutin kita mulai lagi. Semoga Allah berikan kita kemudahan, Allah jadikan manfaat ini semua, dan tidak lupa kita doakan kepada guru-guru kita yang telah membimbing kita, admin grup kita yang telah memfasilitasi kita, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada member terus istiqomah dan mendapat satu manfaat dari semua apa yang diikhtiarkan setiap harinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada malam hari ini saya ingin berbagi tentang keistimewaan madu dalam Al-Quran serta kandungan senyawa yang terdapat di dalamnya. Jadi madu bukan hanya sebuah makanan, tetapi juga memiliki makna spiritual dan kesehatan yang dalam. Yang pertama yaitu keistimewaan madu dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nahl Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di pegunungan, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang mereka buat. Kemudian makanlah dari setiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Dari perutnya keluar minuman yang beragam warnanya, di dalam terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir." Ayat ini menggambarkan proses alami yang melibatkan lebah dan pentingnya madu sebagai sumber kesehatan. Yang kedua, tentu tentang kandungan senyawa dalam madu. Madu adalah produk alami yang kaya akan berbagai manfaat senyawa yang bermanfaat. Berikut komponen utama. Nah, jadi di dalam madu itu ada yang namanya fruktosa dan glukosa. Jadi kalau ada yang bilang madu itu tidak ada glukosa, sebenarnya glukosa ada juga. Tapi kadar glukosa di dalam madu itu sekitar 56%. Sisanya itu bercampur dengan fruktosa. Dua jenis gula alami yang memberikan energi. Fruktosa memberikan rasa manis yang lebih tinggi dibandingkan glukosa. Jadi fruktosa ini itu adalah rantai gula yang khusus yang ada di madu, beda dengan yang ada di gula pasir kita, itu glukosa. Tapi kalau dalam madu ada tambahannya berupa fruktosa. Dalam madu juga itu ada vitamin yang kompleks, ada B kompleks, vitamin C, vitamin D dalam jumlah kecil yang berkontribusi pada kesehatan secara keseluruhan. Selain itu juga di dalamnya ada mineral yang cukup kompleks, yaitu kalsium, magnesium, kalium, dan zat besi yang penting untuk berbagai manfaat fungsi tubuh. Nah itu ya, jadi madu ini bisa dikonsumsi untuk segala macam penyakit dikarenakan apa? Karena terdapat multiple mineral di dalamnya. Nah itu ya, itu adalah senyawa-senyawa yang itu bisa menyusun tulang, menyusun daging, saraf, dan sebagainya. Madu juga dikenal sebagai antioksidan alami. Nah, karena dia tinggi flavonoid dan asam fenolik yang berfungsi sebagai antioksidan, membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, kenapa disebut antioksidan? Karena radikal bebas itu disebut oksidan. Jadi lawan dari oksidan adalah antioksidan. Sehingga apabila antioksidan bertemu dengan oksidan, itu akan menjadi netral, sehingga racun-racun di dalam tubuh kita bisa diatasi dengan baik. Yang paling penting dalam madu adalah senyawa kandungan enzim yang ada di dalam madu. Nah, enzim diastase inilah yang jadi tolak ukur kualitas madu. Makanya kalau ada yang bertanya, kok saya minum madu nggak sembuh-sembuh? Kemungkinan enzim diastase di dalam madunya itu rendah. Sehingga jangan heran kalau madu itu beragam harga dan kualitas, karena memang ada beberapa madu yang lebih tinggi enzim diastasenya, sehingga itu akan mampu memecah rantai-rantai seperti protein, gula, dan lain-lainnya, sehingga mempercepat laju metabolisme di dalam tubuh. Jadi dari beberapa macam senyawa yang ada di dalam madu yang kita sebutkan di atas tadi, kita bisa tarik kesimpulan madu itu punya manfaat
Apa aja manfaatnya? Yaitu antibakteri, antifungi. Dia dapat melawan bakteri dan fungi atau jamur. Kalau yang kena panu boleh dioles madu. Nah, itu bisa ya. Terus juga madu itu kalau dioles ke wajah juga untuk mempercepat proses regenerasi sel kulit wajah, meningkatkan kadar kolagen di bawah kulit dan sebagainya. Sumber energi alami selain sebagai antibakteri fungi juga sumber energi alami karena dia tinggi kadar gulanya tadi ya. Jadi yang bilang madu itu rendah kadar gulanya salah, tapi madu itu tetap tinggi kadar gulanya sehingga penggunaannya itu dibatasi untuk penderita penyakit gula darah tinggi, diabetes, kecuali dengan madu-madu jenis tertentu yang sudah diracik di ramu ya. Mendukung sistem pencernaan, madu juga dapat mendukung sistem pencernaan. Kenapa? Itu tadi ada yang namanya enzim. Nah, dia enzim diastase yang membantu percepatan sistem metabolisme dan salah satunya sistem pencernaan, meningkatkan kesehatan jantung. Konsumsi madu dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah. Nah, itu tadi ya. Karena di dalam madu juga ada kadar kalium, sehingga itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh jantung. Dan juga madu bisa membakar kolesterol, mengurai rantai-rantai lemak lebih cepat, dan juga menurunkan tekanan darah. Jadi dalam hal ini penutupnya adalah dalam Islam madu bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga anugerah dari Allah yang memiliki banyak hikmah dan manfaat. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk memanfaatkan keistimewaan madu ini dengan bijak. Semoga informasi ini dapat menjadi manfaat untuk teman-teman sekalian, sehingga bisa memahami, memaknai madu lebih dalam dari sekedar konsumsi, melainkan juga ada di dalamnya keberkahan atau nilai ibadah karena merujuk pada referensi Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.